Dan jangan pernah remehkan kesalahan sekecil apapun. Jadi ada orang ngomong seperti ini, bikin dosa dia, ini kan cuma dosa kecil. Tuhan itu kan maha pengampun, Tuhan itu kan maha pemaaf, Tuhan itu kan maha baik. Ini benar-benar perkataan yang sangat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi suatu hari Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan pesan kepadanya. Ada 5 pesan yang disampaikan. Pesan yang pertama, if'al ma syi'ta fa innaka majaziyun. Lakukan apa yang engkau suka, tapi ingat, semua akan dibalas. Pesan yang pertama, lu mau judi, judilah, tapi akan dibalas. Lo mau mabok, maboklah, pasti dibalas. Lo mau datang ngaji, datanglah, pasti dibalas. Fa innaka majaziyun, sesungguhnya engkau pasti dibalas. Kita tahu kan dalam ayat Al-Salah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, dia akan dapatkan balasan kebaikan itu. Sekecil apapun kesalahan, dia akan dapatkan balasan kesalahan itu. Seorang wanita pelacur, dikala ia akan kembali pulang ke rumahnya, menemukan anjing yang kehausan, ibanya muncul. Kasihan kepada sang makhluk Allah. Wanita itu dengan susah payah mencari air untuk air yang kehausan. Perbuatan kecil yang dia tidak sangka bermanfaat, itulah yang kemudian sebabnya Allah menyelamatkannya dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi saat dirimu melihat bau paku ada di tengah jalan, engkau ambil, engkau buang ke tempat yang tidak dilalui orang. Mungkin suatu hari itu jalanmu masuk surga. Boleh jadi saat engkau melihat kucing yang kelaparan, lemas, engkau berikan dia makanan. Boleh jadi itu jalanmu selamat dari api neraka. If'al ma syi'ta fa innaka majaziyun. Lakukan apa yang kau suka, engkau akan dibalas. Jadi tidak ada yang tidak ada balasan. Ada 2 malaikat yang selalu mencatat, Raqib dan Atid. Sebab itu sebaiknya
teruslah berbuat baik sekecil apapun. Dan jangan pernah remehkan kesalahan sekecil apapun. Jadi ada orang ngomong seperti ini, bikin dosa dia, ini kan cuma dosa kecil. Tuhan itu kan maha pengampun, Tuhan itu kan maha pemaaf, Tuhan itu kan maha baik. Ini benar-benar perkataan yang sangat salah. Ini benar-benar perkataan yang sangat salah. Jangan pernah katakan Tuhan itu maha baik alasan untuk engkau berbuat salah. Jangan pernah katakan Tuhan itu maha pengampun untuk membenarkan engkau berbuat dosa. Jangan pernah katakan Tuhan itu maha pemaaf alasan engkau bisa berbuat sesukanya. Ini kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Lihat betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Kok berani engkau mengkhianatinya walaupun dengan perbuatan yang kecil? Itu harus kita lihat. Sebegitu baik Allah sama diri kita. Kok berani kita mengkhianati dia walaupun hanya dengan berbuat dosa kecil? Kalau benar kita memandang Allah agung, kalau benar kita memandang Allah itu mulia, sekecil apapun kita tidak berani berbuat salah. Lihat Jokowi, Presiden RI, waktu dia ngasih pidato di depan para petinggi polisi, tak ada yang berani main HP. Begitu ada satu kedapatan main HP, habis dibully sama masyarakat. Itu presiden. Sementara Allah maha agung, jauh lebih agung dari seorang manusia sekalipun dia presiden. Jadi jemaah yang berbahagia, jangan jadikan bahwa sifat maha pengampun, maha pemaaf Allah alasan untuk berbuat salah. Tapi jadikanlah alasan karena maha agungnya Allah untuk tidak berani sedikit pun berbuat salah. Itu pesan yang pertama. Apa yang kau suka? Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Cintai siapa yang engkau sukai, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Jadi cinta apapun kita kepada seseorang, ujungnya pasti berpisah. Apa kata pepatah Arab? Laisat tiqa wa la yu'akhiru fil firaq, walakinnal firaqu adqutuha bi kasrid dhum. Tiada pertemuan yang tak berakhir dengan perpisahan. Akan tetapi perpisahan itu selalu meneteskan air mata. Kenapa terjadi perpisahan? Karena ada pertemuan. Kalau tidak mau berpisah, jangan bertemu. Itu sudah ketetapan. Makanya mencintai. Semestinya yang dicintai itu siapa? Allah. Orang-orang yang beriman cintanya hanya bersangatan kepada Allah. Coba kita lihat surat 2 ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Adapun orang-orang yang beriman bersaranatan cintanya kepada Allah. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Itu yang semestinya. Ingat ya, Rasulullah bilang, anna amro'atan ma'aman ahbabtahu.
besok di akhirat seseorang bersama yang ia mencintainya. Siapa yang engkau cintai? Bersama yang dicintainya. Kalau engkau mencintai Allah, engkau bersama Allah. Kalau engkau mencintai Al-Quran, engkau bersama Al-Quran. Engkau mencintai Rasulullah, engkau bersama Rasul. Engkau mencintai Michael Jackson, engkau bersama dengan Michael Jackson. Engkau mencintai Messi, tentang Argentina menang kemarin, engkau bersama dengan Messi. Engkau mencintai si Pepe, siapa? Mbappe, penyerang Prancis itu, kawan si Amril itu. Kan Amril gelandangnya, dia penyerangnya. Kalau engkau bersama dengan yang engkau cintai, harus bersama, besok di akhirat engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau engkau cintai siapapun itu adalah denganmu besok di akhirat. Maka sesungguhnya hari ini kita bisa raba diri kita. Siapa yang aku cintai? Ternyata yang engkau cintai pemain drama Korea. Itulah besok temanmu di akhirat. Siapa yang engkau cintai? Aku cinta Surah Al-Ikhlas. Dengannya lah engkau besok di akhirat. Dan cintamu jujur kok, selama engkau bertanya kepada hatimu. Tapi cintamu akan berbohong kalau engkau bertanya kepada logikamu. Makanya cintai orang-orang soleh, cintai para ulama, cintai para rasul, supaya bersama mereka engkau besok di akhirat. Bukan artis, bukan pemain bola, boleh, tapi sekedar saja. Nah, seseorang yang mencintai Allah, maka dia akan ingat baginda Rasul. Bagaimana cara hidup Rasul? Itulah hidup dia. Kita perhatikan surat 3 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu dia. Kalau engkau cintai Allah, ikuti gaya hidup Rasul, maka Allah akan berikan engkau ampuni dan kasih sayangnya. Gimana hidup Rasul? Rahmat untuk alam. Jadikan dirimu rahmat untuk siapapun. Engkau datang orang senang, engkau tak datang orang merasa hilang. Apa yang sering dicintai manusia? Kita perhatikan surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi di situ bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu senangi, ada 8 disebut di situ. Itu rata-rata yang dicintai orang. Engkau lebih mencintai itu dari Allah dan Rasulnya, tunggu sampai Allah buat keputusan. Itulah nanti itu. Dan Allah nggak akan mengasih hidayah kepada orang fasik. Artinya seseorang yang lebih mencintai salah satu itu dibanding Allah, itulah tanda kefasikan. Dan ingat, kita cinta ayah kita berpisah dengan ayah, cinta anak berpisah dengan anak, cinta saudara berpisah dengan saudara. Cinta dengan istri pasti berpisah dengan istri. Cinta harta pasti berpisah. Kalau tak ditinggal meninggalkan. Cinta bisnis pasti berpisah. Cinta rumah tinggal pasti berpisah. Pokoknya apapun kita akan berpisah. Nah itu.
Jadi supaya tak berpisah, siapa yang harus kita cintai? Allah. Bukankah dia setiap saat baik kepadamu? Engkau lupakan pun dia tetap memberikanmu oksigen, dia tetap membiarkanmu meminum airnya. Engkau lupakan pun dia tetap memberimu sehat. Dia biarkan engkau memakai mata, biarkan engkau memakai telinga, ia biarkan engkau memakai gigi. Allah yang harus dicari. Ingat, sebanyak apapun dosamu, dia selalu menunggu engkau untuk kembali kepadanya dengan bertaubat. Apa kata Allah? Aku tak peduli sebesar apa dosamu. Dikala engkau kembali kepadaku, aku akan ampuni. Begitu dia sayangnya kepada kita. Aku tidak peduli sebanyak apa maksiatmu. Kalau engkau datang kepadaku, aku terima kedatanganmu. Engkau mendekat sejengkal, aku sambut engkau sehesta. Engkau mendekat kepadaku sehesta, aku sambut engkau sedepak. Engkau datang dengan merangkak, aku sambut engkau dengan berjalan. Engkau datang kepadaku dengan berjalan, aku songsong engkau dengan berlari. Aku bahagia dikala engkau kembali kepadaku, lebih dari seseorang yang kehilangan ontanya. Sesudah dia cari tak dia temukan, lalu dia istirahat putus asa di bawah pohon kayu. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia lihat onta itu telah ada di hadapannya. Betapa bahagia dia. Aku lebih bahagia kepadamu, hai hambaku, saat engkau kembali kepadaku. Betapa Allah mencintaimu. Betapa Allah sayang banget kepadamu. Itu yang pantas dicintai. Bukan mereka yang sering di iklan-iklan itu. Bukan mereka pejabat yang malah terindikasi korupsi itu. Bukan harta. Harta aja nengok manusia bingung. Apa kata harta? Aku bingung nengok manusia. Dia korbankan kesehatannya untuk mendapatkanku. Begitu sehatnya hilang, aku dapat sama dia, malah aku dihabiskan, dikorbankan untuk mendapatkan sehat itu kembali. Itu aja kerja orangnya. Kan banyak orang tak peduli dengan kesehatan untuk dapatkan uang. Begitu dapat uang, sehatnya hilang, sakit-sakitan. Tak peduli berapa biaya, dia bayar asalkan dia sehat. Itu anehnya manusia. Harta bingung. Ini orang demi aku kesehatannya dikorbankan. Ini orang, begitu aku sudah dikorbankan, aku hilang, hartanya dikorbankan demi untuk aku datang kembali. Waduh, itulah manusia. Jangan cintai harta, cintai Allah. Bukankah dia sangat dekat, maha nyata apabila engkau mengenalnya? Pesannya yang ketiga, wa'mal masyi'ta fa innaka mayitun. Beramallah seperti apa yang engkau suka, engkau pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pesan Jibril itu, engkau pasti mati. Mana ada manusia yang gak akan mati? Dokter aja mati. Jadi jangan mentang-mentang merasa sehat. Wah, nantilah taubat udah menikah bagi anak bujang. Ada jaminan sampai nikah besok. Jangan-jangan mau akad nikah keburu meninggal, ketabrak tiang listrik. Untuk sampai besok nggak ada jaminan kita hidup. Untuk nanti malam jam 12 malam kita menghirup oksigen belum ada jaminan. Maka sebab apabila ada rencana untuk fase yang akan tiba, iringi dengan insya Allah. Karena apa? Kita nggak tahu. Kita kan pasti mati. Maka mau apa saja perbuat, tapi ingat kau mati ya, kata Jibril. Kadang-kadang itu yang sering lupa mati. Rasul bilang apa? Orang yang bijak, yang pintar dari umatku, dia ingat mati dalam sehari semalam 24 kali. Dia ingat dirinya akan mati 24 kali dalam sehari semalam. Kira kita hari ini berapa kali ingat kita akan mati? Hari ini aja, di luar jam sekarang ya. Sebelum jam ini, dari tadi bangun subuh sampai sekarang sebelum mengaji ini, berapa kali ingat bahwa dirimu akan mati?
Ada? Lupa kita ini. Makanya kita tidak bijak. Makanya perbuatan kita tidak terkontrol. Ingat itu. Kita akan mati. Kadang-kadang mati itu, ya Allah. Kemarin ada L300 bawa ayam potong, bertiga mereka di dalam. Namanya mobil bawa ayam kan jarang itu yang remnya dipijak. Gasnya aja yang apa itu, supaya oksigen angin ke ayam itu masuk, biar sehat ayamnya sampai ke tempat pemotongan. Parkir mobil tronton di ribu panjang tuh, ditabraknya dari belakang. Tiga-tiganya yang depan tuh mati semua tuh. Ayamnya hidup. Jadi dia pergi cari nafkah, berharap bawa uang untuk istri dan anaknya, tahu-tahu mayatnya yang nyampe. Jadi ingat, berbuat itu hati-hati. Jangan mabuk ya, mana tahu besok ikut-ikutan pula gaya orang barat nonton bola sambil mabuk. Tahu-tahu meninggal, mati mabuk pula malaikat nungkar nakir nanti melibasmu di alam barzah. Kau kurang ajar, buang, dihantam sama dari banting. Tak kuat dirimu. Ingat, banyak orang lagi berbuat baik meninggal, tapi tak sedikit orang lagi berbuat salah mati. Banyak kejadian itu. Jadi perbuatlah apa yang kau suka, tapi ingat, kita akan mati. Ingatlah mati. Apa Rasulullah bilang? Di antara obat supaya jangan serakah dengan kehidupan dunia, zikrul maut. Ingat mati. Makanya kita disuruh ziarah ke kubur. Salah satu hikmahnya biar kita ingat kita yang akan dikubur suatu ketika. Kejadian sudah banyak. Bagaimana kematian datang pada saat yang tak terduga. Ada yang lagi jalan di pinggir jalan, lepas ban mobil orang, dihantamnya bapak yang jalan di pinggir jalan itu, meninggal. Ada yang lagi jalan di gang, rupanya rumah yang dilewatinya gangnya itu di tingkat 2. Dari atas tuh ada yang jatuh benda pas ke kepala dia lagi jalan, mati. Ada yang lagi mancing di pinggir sungai, di Dumai kemarin ini. Bukannya dia menjadi umpan buat buaya. Habis 2,5 kilometer jaraknya dari tempat ia hilang, baru ditemukan. Ada orang lagi berusaha untuk bersilaturahim, naik pesawatnya jatuh, selesai. Mati itu datang pada saat terduga. Ada orang mau tidur masih cerita, dibangunin sudah dingin badannya. Kita nggak tahu nasib kita juga. Maka berbuat yang baik-baik saja. Kita pasti mati. Jangan sampai nanti kita mati cerita yang jelek yang tinggal. Bagaimana tinggal sesudah kita nanti cerita yang positif, yang baik. Sampai di mana lah hidup ini? Sampai hidup, sampai matinya. Kalau besok kita mati, hidup kita cuma sampai besok kok. Kalau bulan depan kita meninggal, hidup kita cuma sampai bulan depan kok. Kalau tahun depan kita hidup matinya, ya cuma setahun depan. Berapa lama lagi dari tahun depan? Karangajaro tanggal 15. Mati. Jadi kapanpun, dimanapun, teruslah berlaku baik. Dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah lakukan kesalahan sekecil apapun kalau bisa. Terus yang keempat, asrafun nas biqiyamil lail. Jadi kalau manusia itu ingin mulia, sholat malam, sholat tahajud. Tapi jangan itu niatmu. Tetaplah sholat tahajud sebagai buktinya engkau menghambakan diri ke Allah. Di sana kemuliaan manusia di sisi Allah. Asrafun nas ilallah.
semulia-mulia manusia di sisi Allah. Qiyamul Lail. Kenapa? Tengah malam dia bangun, semua orang tidur, bahkan di sebelahnya mendengkur. Dengar ngoroknya yang ngantuk ibu-ibuannya, tapi dia tetap ambil wudhu, berdiri, dan kemudian dia sholat tanpa ada siapapun yang tahu, hanya dia dengan Tuhannya. Maka dia mulia di sisi Allah. Kalau sholat siang hari atau berjamaah di masjid, masih ada kemungkinan supaya dilihat orang. Tapi kalau sholat malam, hanya dia dengan Tuhannya. Tulus. Makanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita perhatikan surah 79. Ya. 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh, mulialah dirimu di sisi Allah. Ini amalan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib itu sholat tahajud. Jadi apa amalan wajib buat Nabi, sunnah bagi umat? Satu di antaranya sholat tahajud. Jadi para nabi wajib itu sholat tahajud, sholat malam. Tapi kalau kita sunnah yang sangat diutamakan, kemuliaan manusia di sisi Allah, Qiyamul Lail, sendiri di keheningan malam, dia ruku dan sujud. Allah, nggak perlu orang lain tahu. Makanya nggak usah bikin status. Kadang-kadang malam sholat tahajud, siang udah masuk status. Nikmatnya sujud di tengah malam. Sekalipun tanpa siapa-siapa, tapi aku merasakan sesuatu. Kesannya gimana? Tujuannya ria. Batal lah semua itu. Gak perlu orang tahu engkau tahajud atau tidak. Itu rahasia dengan Allah. Sesudah tahajud, apa amalan yang terbaik? Perbanyak istighfar. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, selfie. Rob, sujudku kepadamu, jalanku untuk menutup pintu langitmu. Allah, sujudku kepadamu, jalanku untuk menutup pintu langitmu. Waktu sholat selfie. Kalau ada orang seperti itu, pijak itu orang. Benar ceritanya itu. Para nabi, perintah Allah apa kepada mereka? Qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam kecuali sedikit. Artinya apa? Lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Kalau kita kebanyakan tidurnya, tidak ada sholatnya. Para nabi, qumil laila, berdirilah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit. Artinya berdiri terus malam kecuali sedikit. Sedikit itu tidur dulu dikit. Kalau dibawa ke ilmu kesehatan, tidur kita 8 jam minimal sehari semalam. Tapi kalau dibawa ke sini nggak nyampe 8 jam. 4 jam, 5 jam udah cukup tidur kita. Dan tes, coba sholat tahajud. Gak usah jam 2. Kalau jam 2 nanti jam 3 lah. Setengah 4 lah kalau Indonesia nih, setengah 4. Bangun. Kalau habis tahajud atau kalau jam 4, setengah 4. Nah, setengah 5 kan udah subuh tuh. Jangan tidur ya habis subuh. Habis sholat subuh, beraktivitas. Gak usah mandi. Kan ngetes. Gak usah mandi. Badanmu itu ringan seperti mandi banget gitu. Tapi kalau engkau tidur, jadi berat badannya. Pantangnya tidur. Jadi nanti malam tes. 3.30 bangun, ambil wudhu kalau mau malas mandi.
Tahajud. Siap tahajud tak berapa kali salam, istighfar. Sholat subuh, berangkat sholat subuh. Habis subuh jangan tidur, aktivitas. Itu badanmu ringan, sehat. Tapi kalau engkau mandi malam itu sebelum tahajud, banyak penyakit yang diangkat dari tubuhmu. Karena jam segitu jantung lagi kuatnya berdetak. Baca Fatihah, ya Allah, angkatlah penyakit dari tubuhku seperti hilangnya kotoran dari tubuhku ini. Baca Fatihah sebelum mandi, insya Allah hilang penyakit dari tubuhmu itu. Ustaz, kalau sudah parah sakit Ustaz, mandi, minta apa? Minta semua waktu mandi Ustaz. Capek Ustaz makan obat dokter, ya udahlah coba akan minta sama Tuhan aja lagi sakit tuh. Ujungnya begitu tuh. Pernah Ustaz dikasih dokter obat, nengoknya aja udah muak. Ini mau dimakan 5 sekali makan, 5 macam masalahnya. Segini. Sakitku gak seberapa, obatnya segitu. Satu pun tak jadi Ustaz makan. Masih ada obatnya sekarang, udah kada luar sana itu. Ngomong Ustaz sama Allah malam itu, besok nggak ada mana-mana. Yang sekarang udah berapa tahun tuh kejadiannya. Bangun, mandi sebelum tahajud, minta sama Allah kesehatan, dikasih. Insyaallah. Jadi kemuliaan manusia di sisi Allah qiyamul lail. Dan kemudian akramun nas, semulia-mulia manusia. Al-nas atas sesama manusia. Malah yalaikun nas, selama tidak dia bergantung kepada sesama manusia. Jadi kalau engkau ingin manusia yang punya harga diri, jangan pernah berharap kepada manusia. Itu intinya. Kalau sudah berharap kepada manusia, gak ada lagi hargamu. Bahkan seorang ayah berharap ke anak, ayah gak ada harganya di depan anak. Itu sebabnya banyak orang tua jadi budak buat anak, sebab ayah menggantungkan hidup ke anak. Siapapun di antara kita kalau sudah berharap ke manusia, dia gak ada harganya di mata manusia. Makanya jangan pernah minta kepada manusia. Tapi kalau dikasih jangan tolak, minta jangan. Harta. Kalau kita sudah bergantung ke orang, nggak ada harga diri kita. Pijak-pijaknya kita. Pesan Jibril. Maka jangan pernah berharap ke manusia. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu saja engkau berharap. Kalau itu rezeki bagimu, pasti sampai. Tapi kalau itu bukan rezeki untuk kita, macam mana pun tak akan sampai. Tengok, cowok yang terlalu menggantungkan harapnya ke cewek, nggak ada harga diri cowok itu dimakan cewek itu. Makanya jaim juga lah jadi cowok. Jangan nampak kelewat cinta mati, apalagi setengah mati. Jadi apa yang tengok kan biasa aja, nggak ada harga. Kenapa manusia banyak dipijak-pijak? Ya karena dia menggantungkan hidupnya ke makhluk. Ada ibu jadi budak, tukang asuh anak, sampai diistilahkan MC, mengasuh cucu, karena merasa ya dia telah diberi nafkah oleh anaknya. Si anak pun berani nyuruh orang tuanya karena merasa dia membelanjai orang tuanya. Ini kurang ajar nih seperti ini. Maka kita ini bertekad tak pernah menggantungkan hidup ke makhluk, ke Allah saja. Macam mana caranya Allah, biarlah Allah yang menentukan besok. Daripada berharap ke orang, biarlah makan apa namanya nasi itu paling bawah itu yang keras tuh, karak nasi, daripada meminta. Jangan pernah menyerahkan tangan ke makhluk. Yadul a'la khairum min yadis sebelah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau orang anak ke orang tua itu nggak ada masalah. Karena memang dari dulu diistilahkan orang kaya orang tua, anak jadi raja. Kaya anak, orang tua yang jadi budak. Nah, di sini banyak anak muda. Besok kalau hidup mapan,
Jangan pernah perbudak orang tuamu. Teruslah muliakan dia. Perlakukan dia seperti raja. Maka kehidupanmu, rezekimu akan seperti kehidupan dan rezekinya para raja. Ini harus diingat. Jangan berharap ke makhluk. Mau di mana saja jangan berharap kepada makhluk. Banyak manusia menjadi penjilat, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, karena berharap kepada makhluk. Bahkan banyak pejabat tak ada harga karena berharap ke makhluk. Kalau menurut jabatannya mentereng, hebat, tapi ternyata dia telah berharap ke makhluk, hilang. Maaf ya, kadang-kadang supir truk lebih mulia dari polisi. Karena ada polisi yang berharap diberi uang saku di tengah jalan, diludahi sama uang itu sama polisi, dilipat sama dia, dikasihnya. Itu nampak banyak kejadian itu. Tidak ada harga. Tapi kalau ada polisi kau kasih uang berapapun, kebenaran akan kau tegakkan. Bermulia pada mandi keringat masyarakat kedinginan nengok dia tuh. Kenapa? Ini orangnya disiplin, istiqomah, dan seterusnya. Harga dirinya tinggi. Tapi kalau selama dia masih berharap kepada sama manusia, masih diberi uang aman dan seterusnya, ada harga itu. Gitu. Jadi kalau mau jadi manusia yang mulia di antara sesama manusia, jangan berharap kepada manusia. Kalau ingin mulia di sisi Allah, sholat malam lah. Lakukan apa yang kau suka, ingat, semua akan berakhir dengan kematian. Cintai siapa yang kau suka, ingat, engkau akan berpisah dengannya. Perbuat apa yang engkau mau, ingat, engkau akan dibalas dengan segalanya. Itu pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, tentu itu untuk kita semua. Jadi jemaah yang berbahagia, intinya semua kita akan kembali ke negeri akhirat. Sekarang di sini kita musafir yang sedang mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Jangan sia-siakan waktu yang sedikit. Manfaatkan waktu yang sedikit ini. Kalau waktu telah pergi tak bisa diulang kembali. Teruslah jadi yang baik. Jangan sekali-kali nyakiti siapapun. Insya Allah kita akan bersama bertemu kembali di negeri akhirat dalam kebaikan. Ada pertanyaan? Hanya kepadamu permohonan, hanya kepadamu ku minta pertolongan. Hanya kepadamu ku menyembah, hanya kepadamu ku minta pertolongan. Jadi menyambung cerita berharap kepada manusia tadi itu, apakah itu bentuk bagian dari sebuah kesyirikan? Kalau kita kembali ke tauhid, kata Ait Ata'illah As-Sarkandi, di saat engkau melihat yang menolongmu adalah manusia, sesungguhnya engkau telah menduakan Tuhanmu. Berarti ada yang menolong selain Allah. Di saat engkau menerima sesuatu dari manusia, engkau melihat yang memberi itu adalah manusia, engkau telah menyekutukan Tuhanmu, karena ada yang memberi selain Allah. Jadi syirik bukan karena menyembah berhala, tapi karena engkau mendoakan Tuhan dalam jiwamu. Termasuk orang yang sholat membayang-bayangkan Tuhan, itu syirik, dosa yang tak diampuni. Kenapa? Karena ia telah menyamakan Tuhan dengan yang ia bayangkan tadi. Jadi kalau engkau sholat, engkau bayang-bayangkan Tuhan, syirik itu dosa yang tak diampuni. Kenapa? Karena engkau telah menyamakan Tuhanmu dengan apa yang engkau bayang-bayangkan. Kalau engkau menerima sesuatu dari seseorang, engkau anggap orang yang memberi bukan Tuhanmu, maka sesungguhnya telah syirik. Berarti engkau belum mengesahkan dia. Itu perlunya ilmu tauhid. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Belakang, Bang Wendy. Apa indikator bahwa kita tobat kita diterima, permohonan ampun kita kepada Allah itu diterima oleh Allah? Baik.
indikator taubat kita diterima. Pertanyaan ini pernah ditanyakan seseorang kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang awang tanyakan ke saya nih, pernah ditanyakan orang ke Ali bin Abi Thalib. Tentu jawaban yang Ustaz kasih jawaban Ali bin Abi Thalib. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Tanda seseorang taubatnya diterima Allah sehingga Allah mengampuni salahnya, dikala orang itu benar-benar bertaubat. Itulah tanda taubatnya diterima. Karena Allah hendak mengampuninya, maka Allah bikin dia hendak sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh dalam bertaubat. Kalaulah bukan Allah hendak mengampuninya, maka tak akan ada keinginan di dalam dirinya untuk sungguh-sungguh bertaubat. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi walaupun di sini banyak manusia mengatakan dia bertobat, tapi di hatinya nggak sungguh-sungguh, masih ada. Tapi kalau jadi tanda taubat seseorang diterima di saat hati seseorang benar-benar totalitas bertobat, itulah tandanya diterima. Karena Allah tidak akan menjadikan hati seseorang totalitas untuk bertobat kepadanya kalau bukan karena Allah hendak mengampuni yang bersangkutan. Nah, sekarang kita tanya diri kita, apakah benar-benar totalitas kita bertobat? Apa buktinya totalitas kita bertobat? Tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan sangat menyesalinya. Sekalipun ada kesempatan, tak akan pernah terulang kembali. Kalau benar-benar ia sudah bertobat sungguh-sungguh, insya Allah tobatnya akan diterima. Baik, siapa tadi? Ya, silakan. Bagaimana status niat kita yang terkadang meningkatnya amal itu karena kadang-kadang kita punya masalah, karena meningkat itu bagaimana status niat kita? Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Jadi apapun amal kita, motivasinya apa? Saya sholat malam supaya dianggap mulia sama orang. Nah, itu yang kita dapatkan. Likulli amri'in manawa. Tambutan hadis, baca seseorang apa yang ia niatkan. Jadi kalau saya rajin sholat duha supaya rezeki lapang, kalau lapang kan rezeki. Kalau ia sholat sedekah supaya rezekinya bertambah-tambah, Allah tambah rezekinya. Likulli imri'in manawa. Untuk seseorang apa yang ia niatkan. Apakah statusnya itu dianggap amal soleh? Enggak. Sebab Allah sudah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kamu tidak disuruh kecuali mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau seseorang bersedekah supaya rezekinya bertambah, enggak ikhlas. Ada musibah lain. Seseorang sholat malam supaya dianggap mulia, supaya jadi mulia di sisi Allah, tak ikhlas karena ada motivasi lain. Seseorang rajin duha biar rezekinya lancar lapang, nggak ikhlas karena bukan Allah yang tunjuk, hanya Allah. Ikhlas ini benar-benar hanya Allah sendiri, nggak ada yang lain. Dan ikhlas ini sebaiknya paham dia la ilaha illallah, maka dia akan duduk di ikhlas. Jadi niat yang dilakukan untuk sesuatu motivasi itulah yang dia dapatkan. Apa yang menyebabkan dia termotivasi dengannya, itulah yang dia dapatkan. Likulli imri'in manawa. Untuk seseorang apa yang ia niatkan. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh As-Sab'ah, ada juga Bukhari, ada Muslim dan selain. Kalau kitab hadis Arba'in ini bab pertamanya. Baik, ada lagi yang lain? Terhilaf tersalah mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Subhanallah wa bihamdihi adada wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi la
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.